Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Pak Zulfan. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa sekali Pak untuk pagi hari ini. Alhamdulillah. Pak Dedi, saat nanti jenengan akan melaksanakan praktek coaching ya. Ya, Nah, sebelum itu nanti saya akan menilai kegiatan praktek coaching Pak Dedi. Namun sebelum itu nanti saya akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam menilai praktek coaching jenengan nanti ya. Ya. Yang pertama adalah praktek coachingnya nanti sudah sesuai alur theta atau belum. Dan yang selanjutnya adalah sudah membuat pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Selanjutnya adalah mendengarkan respon coach dan mengarahkannya untuk menemukan jawaban atas permasalahannya. Jangan lupa Mbak Dedi juga nanti menerapkan prinsip coaching ya. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, lalu yang ketiga adalah memaksimalkan potensi dari coaching. Oke, itu mengenai rubrik penilaian. Selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Pak? Silakan Pak. Pertanyaan yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang Anda inginkan untuk dikembangkan dalam praktek coaching nanti? Untuk praktek coaching nanti saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot Pak. Pertanyaan berbobot ya Pak. Nah, Jadi indikator ketercapaian dalam mengembangkan pertanyaan berbobot itu apa Pak yang Anda inginkan? Untuk indikator ketercapaiannya saya nanti ingin coach saya itu dapat menggali potensi dirinya Pak, sehingga coach ini dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, begitu Pak. Oh begitu ya. Oke Pak, jadi saya rasa cukup untuk pra-observasi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya silahkan Pak Dedi bisa langsung melaksanakan percakapan coaching. Terima kasih. Ya baik, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Antoni. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik sekali Pak. Ya, terima kasih Pak Antoni siang hari ini sudah datang ke sini. Apa nih Pak Antoni yang mau kita obrolin pada siang hari ini? Jadi saya mau curhat Pak. Jadi ketika saya mau mengadakan pembelajaran di kelas Pak, saya itu bersemangat dari rumah Pak. Tapi ketika pembelajaran di kelas, saya itu udah motivasi saya udah turun Pak. Oh begitu. Apa yang membuat motivasi Pak Antoni ini turun Pak Antoni? Karena begini Pak, saya sudah mempersiapkan kegiatan pembelajaran di rumah kan. Kemudian saya ingin terapkan kegiatan di sekolah. Nah ketika itu saya menerapkan kegiatan pembelajaran Pak, ada siswa yang sangat energik. Siswa itu sangat punya energi yang berlebih. Jadi siswa itu yang tadi punya energi yang berlebih tadi itu sebenarnya mengganggu Pak. Mengganggu kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Misalnya nih Pak, ketika saya sedang mengajar, tiba-tiba siswa tadi yang energi tadi malah berkeliling Pak. Entah kalau saya sedang mengajar, nanti disela oleh siswa yang lain. Kalau nggak gitu Pak, yang energik tadi itu seringnya itu malah gangguin temannya yang sedang fokus dalam pembelajaran. Jadi kegiatan-kegiatan pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu malah terkesan tidak maksimal. Karena siswa itu membuat suasana menjadi kurang kondusif, ramai sekali. Jadi karena beberapa hal itu tadi, jadi saya menjadi kurang termotivasi Pak. Karena ya inginnya saya pengen melakukan pembelajaran yang bagus, tapi gara-gara ada siswa tadi dua tadi yang energik Pak, mungkin energi sangat besar tadi, sehingga energinya dimiliki dia itu tidak terarahkan dengan baik. Yang ada malah menjadi pengganggu, gitu Pak. Ya berarti ada salah satu siswa Pak Antoni begitu ya, yang sangat energik ini. Betul. Ketika pembelajaran di kelas si siswa ini lari-lari begitu ya Pak? Betul Pak. Baik. Kira-kira Pak Antoni, apa yang membuat siswa ini begitu energik, kemudian sehingga sampai di kelas pun dia itu lari-lari Pak Antoni? Ini berdasarkan wawancara ya Pak, tanya jawab sama guru kelas sebelumnya Pak. Memang karakteristik siswa tadi Pak, yang saya ceritakan tadi itu memang memiliki apa ya namanya? Kalau orang sebutnya itu hiperaktif Pak. Dia memang banyak dalam segi kinestetiknya Pak, itu sangat aktif sekali. Di kelas sebelumnya Pak, itu memang ternyata sama seperti yang saya alami di kelas ini.
kalau dari pengakuan orang tuanya Pak, di rumah pun anak itu memang tergolong anak yang aktif, tidak suka berdiam diri di tempat. Jadi untuk sebabnya Pak, saya kurang tahu secara detail, tetapi memang dari rumah dan di sekolah di kelas sebelumnya, anak itu tadi memang sangat aktif. Itu tidak mempengaruhi kegiatan pembelajaran di kelas yang saat ini saya ada. Gitu. Baik Pak Antoni, apakah Pak Antoni pernah menanyakan langsung ke si anak ini Pak Antoni, kenapa dia begitu super aktifnya ini Pak Antoni? Pernah Pak. Tapi jawabannya pun memang karena anaknya itu aktif ya Pak. Ketika menjawab pun dia tidak fokus dengan jawabannya. Karena ketika menjawab dia juga sambil loncat-loncat, entah itu berjalan begitu Pak. Tapi setelah saya lihat, setelah saya observasi dalam beberapa bulan ini Pak, memang kita kan pasti dihadapkan pada beberapa siswa yang berbeda-beda, bermacam-macam. Nah ini mungkin memang karakteristik anak yang saya ambil ini, yang saya katakan tadi itu memang dia memiliki karakteristik yang aktif Pak. Jadi memang mungkin ya memang apa namanya ya, dari cetakannya memang sudah seperti itu Pak. Oh begitu. Kurang lebih seperti itu Pak. Baik Pak Antoni, kira-kira rencana Pak Antoni ini apa Pak Antoni untuk mengatasi siswa Pak Antoni yang seperti itu Pak? Begini Pak, dulu sebelum saya mengajar di kelas yang saya untuk sekarang ini, untuk informasi saja Pak, sekarang saya mengajar di kelas 3. Dulu sebelum di kelas 3 saya mengajar di kelas 5 Pak. Saya juga pernah mempunyai siswa di kelas 5 itu siswa yang aktif juga. Saya mengingat-ingat dulu itu saya harus bagaimana biar siswa itu bisa terakomodasi kelebihannya tadi. Nah, saya teringat kalau dulu saya pernah menggunakan model role playing. Dengan model role playing itu dulu, anak yang aktif tadi, yang energetik tadi, saya arahkan untuk bermain peran. Dulu saya masih ingat bermain peran untuk jual beli. Dalam mata pelajaran IPAS, terkait materinya itu adalah pecahan uang, logam atau uang kertas. Mungkin itu bisa saya terapkan juga di kelas 3, yaitu dengan menggunakan model role playing. Jadi nanti saya akan menggunakan model untuk siswa itu bisa bermain peran. Dan saya berharap dengan bermain peran tadi, siswa yang energetik tadi bisa menjadi seorang tokoh, sehingga tokoh tadi pun diperankan dengan baik dan energinya pun akan terarahkan dengan baik pula. Begitu Pak kurang lebih. Baik, berarti Pak Antoni dalam proses pembelajaran nanti akan menggunakan model role playing gitu ya Pak Antoni, agar si anak ini dapat mempunyai perannya begitu ya. Betul. Kemudian apakah ada rencana selain itu Pak Antoni? Ya ada Pak. Yang pertama nanti saya akan lebih banyak menggunakan media, entah itu media visual, audio visual atau yang lainnya. Misalnya saya akan menampilkan video pembelajaran. Kemudian saya akan membuat sebuah pembelajaran yang terintegrasi dengan permainan. Misalnya kalau materinya seperti ciri-ciri hewan, saya akan meminta siswa yang tadi untuk memperagakan hewan seperti apa yang harus diperagakan agar sesuai dengan ciri-cirinya. Nah, sepertinya kurang gitu. Baik, berarti Pak Antoni juga akan melakukan video pembelajaran, kemudian mengaitkan materi pembelajaran dengan permainan begitu ya Pak Antoni ya. Kira-kira ini Pak Antoni, kapan Pak Antoni akan melaksanakan rencana Bapak tersebut? Saya rasa nanti saya mulai minggu depan Pak. Jadi minggu ini saya fokuskan dulu untuk perencanaan. Perencanaannya saya akan matangkan dulu, entah itu besar kelasnya, entah itu observasinya akan saya tidak lanjuti kembali. Kalau sudah matang semuanya, nanti minggu depan, hari Senin paling cepat, akan saya mulai rencana-rencana yang tadi saya sampaikan tadi. Gitu Pak. Ya. Terus siapa ini kira-kira Pak Antoni yang dapat membantu Anda dalam melaksanakan rencana Anda itu tadi Pak Antoni? Jadi yang pertama, saya akan berkolaborasi dengan guru kelas sebelumnya Pak. Jadi saya akan menggali informasi lebih lanjut tentang karakteristik siswa yang sekarang ini saya ajar. Yang kedua, saya juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Nanti kepala sekolah akan saya ikutkan untuk memantau juga, untuk memantau dan meneliti apa letak kelemahan, di mana letak kelemahan, dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Dan yang ketiga, saya akan komunikasi dengan orang tua.
Jadi saya mau minta tips-tips dari orang tua bagaimana si anak tadi itu bisa terarahkan di dalam lingkungan rumahnya. Kurang lebih seperti itu. Berarti Pak Antoni akan berkolaborasi dengan guru kelas sebelumnya begitu ya, dengan kepala sekolah tentunya dan bersama orang tua si anak gitu ya Pak Antoni ya. Baik Pak Antoni, tidak terasa obrolan kita siang hari ini sudah berada pada penghujung sesi Pak Antoni. Sangat seru, sangat menarik sekali. Sekarang bagaimana ini perasaan Pak Antoni saat kita berdiskusi seperti ini? Ya, saya lega Pak, karena saya bisa mencurahkan apa yang mengganjal di pikiran saya. Dan saya juga senang sekali dengan diskusi kita ini, saya dapat menemukan solusi Pak, untuk mengatasi kesulitan yang saya alami. Semoga dengan diskusi tadi Pak, bisa bermanfaat bagi saya, agar pembelajaran saya pun akan lebih maksimal. Ya, terima kasih Pak Antoni. Semoga saja apa yang sudah Pak Antoni rencanakan dapat berjalan dengan baik. Kalau tidak ada pembicaraan yang lain, Pak Antoni, apakah ada Pak Antoni pembicaraan yang lain? Saya kira cukup saja Pak. Kita cukupkan diskusi kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Dedi, kita berada di pasca observasi. Tadi Pak Dedi sudah melaksanakan praktik coaching ya. Iya Pak. Bagaimana Pak perasaannya? Perasaan saya senang Pak karena bisa membantu rekan untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, jadi apa yang Anda sudah lakukan tadi pada saat praktek coaching? Yang pertama tentu saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga berusaha mendengarkan dengan rasa Pak. Oke, itu saja. Ya, Ya, jadi dari catatan hasil observasi yang sudah saya buat Pak, yang pertama tadi Pak Dedi sudah melaksanakan alur tirta, sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya sudah ada present atau hadiran penuh. Yang ketiga yaitu Pak Dedi sudah mendengarkan secara aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Yang terpenting adalah Pak Dedi sudah mengarahkan koci untuk menemukan jawaban dari permasalahannya. Gitu Pak. ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi pertanyaan saya yang terakhir Pak. Iya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Anda kembangkan selanjutnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan mengajukan pertanyaan berbobot tetapi secara eksploratif. Cara eksploratif ya Pak. Dengan cara seperti apa Pak? Dengan cara saya akan melakukan latihan coaching secara mendalam. Oke. Selamat melaksanakan latihan coachingnya secara mendalam. Ini Pak, percakapan pasca observasi sudah selesai. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.